selamat sore Sobat 7 dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, kembali lagi bersama aku Mana Cika Anisti di Sobat 7 Kepo yang kali ini sudah memasuki episode ke-45. Terima kasih yang udah join via Facebook, YouTube, Instagram. Selamat bergabung ya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang dimana seorang ini adalah seorang yang kreatif di bidang entertain. Kira-kira siapa sih? Artis bukan ya? Nah, sebelum kita kepoin dan ngobrol-ngobrol, kita lihat dulu yuk video yang berikut ini. Apa kabar semua yang ada dimanapun yang sedang menonton? Ben Sanat. Enggak mau ngetes live streaming dimanapun kita berada. Bagaimana dengan live kita hari ini? Nah itu dia Sobat 7, bintang tamu kita hari ini Haikal Sanat. Halo Haikal. Halo. Selamat sore, gimana nih kabarnya? Sore, siang kali masih siang ini mah. Ya menuju sore ya. Menuju sore betul. Kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini sekarang posisinya lagi di mana nih Haikal? Ini di Andara University nih. Aduh, tempatnya Sultan Andara nih ya. Ya, Sultan Andara betul. Nah itu tadi di VT-nya, di tayangannya, itu memang lagi di kantornya Rans Entertainment bukan sih? Ya itu ceritanya lagi mau nyoba live streaming. Jadi pada waktu itu nyoba-nyoba, kita mau coba dimanapun lah, kira-kira gitu. Nah, sebagai ajang percobaannya saya masukinlah di tempat YouTube-nya saya gitu. Oh, jadi itu konten pertama yang diposting di YouTube apa gimana nih? Enggak sih, itu konten kesekian ratus lah. Oh, jadi udah banyak konten ya di YouTube-nya ya? Nggak terlalu banyak, itu konten coba-coba, jadi kan nggak mungkin ditaruhnya di Rans Entertainment, jadi ya udah saya coba ditaruh di tempat saya aja lah gitu. Oh, oke. Nah, kalau untuk bergabung di tim Rans Entertainment, udah dari kapan sih Haikal dan gimana nih caranya bisa masuk ke Rans Entertainment? Ceritanya gimana? Aku udah hampir setahun setengah. Oh. Sebelumnya di salah satu TV swasta juga. Hampir 10 tahun lah ya. Oh, berarti baru pindah ya ke Rans Entertainment? Baru pindah ke Rans Entertainment. Nah, bagaimana caranya pindah itu sebenarnya AA udah pernah menawarkan tahun 2018 awal. Lu kalau mau ke tempat gue aja. Waktu itu lagi cerita gini, gue boring gue mau resign. Mau kemana lu? Gak tahu. Iya, jadi awalnya diajak AA, lalu memang sudah terbentuk Rans Entertainment waktu itu? Sudah, kalau nggak salah sudah bikin waktu itu. Karena dia pernah mau ngajak, tapi saya nggak pernah anggap itu dia serius lah, karena ketemu aja jarang gitu kan. Tapi memang udah kenal lama ya? Selewat aja. Sudah kenal lama Kenapa? Haikal dengan Raffi Ahmad? 2010. Oh, sudah cukup lama ya? 2010 kenal AA. Oh, jadi selama kerja di Rans Entertainment, itu kan memang tayangan Raffi dengan krunya itu kan memang akrab sekali. Kalau di nyatanya, apakah emang seakrab itu Raffi dengan kru-kru Rans Entertainment? Ya memang akrab, AA itu memang akrab. Mau dimanapun akrab gitu. Mau dari action sampai cut, ya memang akrab dianya gitu. Jadi memang nggak dibuat-buat. AA itu baik di kamera aja, di luar kamera nggak baik, enggak. Dia memang begitu ya, endingnya juga begitu gitu. Jadi memang nggak dibuat-buat. Nah, selama jadi tim Rans Entertainment nih, pengalaman terbaik apa sih yang Haikal dapatkan? Jadi belajar banyak sesuatu yang baru sih ya. AA tuh kan selain juga
orang yang kreatif juga plan bisnisnya dia juga sangat keren gitu. Untuk seorang Raffi Ahmad yang programnya banyak, yang dari pagi ketemu malam ada di TV, sampai di rumah itu dia masih bisa berdiskusi apa yang akan kita buat ke depannya. Jadi itu pelajaran yang sangat banget bisa kita ambil sih. Jadi selain belajar tentang entertainmentnya juga, belajar juga tentang bisnisnya ya. Betul. Jadi yang nggak didapat di tempat lama, saya akhirnya dapat di sini dengan wawasan yang baru sih. Bagaimana caranya kita menjual sesuatu tapi menghasilkan gitu. Itu juga penting dalam dunia digital sekarang. Apalagi juga Raffi itu selalu menekankan bagaimana lu tuh harus berbuat baik. Nanti semuanya akan baik. Gitu. Oh, jadi memang Raffi Ahmad nih memang menginspirasi para krunya ya. Nah, untuk Haikal sendiri nih, memang sebelumnya itu memang di bidang kreatif kah atau malah nyebrang nih bidang pekerjaannya? Memang dari awal memang udah kerja di kreatif atau gimana? Dari 2008 saya memang sudah di broadcast. Sampai hari ini jadi nggak pernah nyebrang sih. Oh, tapi kuliahnya di bidang broadcasting juga? Ya, saya ilmu komunikasi jurusannya broadcast. Oh, jadi memang dari awal memang sudah pengen jadi pekerja di bidang kreatif gitu ya? Cita-cita kita mah dokter. Oh, mulia banget kan? Mulia. Tapi kenapa kuliahnya nggak dokter nih, malah ke broadcasting? Padahal cita-citanya jadi dokter. Mungkin karena sekolah SMP, SMA ini sering banyak bolosnya begitu, jadi nggak pinter-pinter amat. Gitu. Udahlah komunikasi aja lah. Kayaknya kalau ngomong kita aja nih gitu pada waktu itu mah. Memang passionnya di situ ya. Nah kalau misalnya, iya, kalau misalnya bekerja di bidang kreatif nih, biasanya ngerjain apa aja sih Haikal? Kalau saya dibilang ngerjain apa tuh, hampir semua program TV pernah saya kerjain. Mulai dari reality show, mulai dari variety show, mulai dari special show, atau program reguler televisi udah pernah saya kerjain. Baik yang stripping maupun yang weekly maupun yang monthly atau yang setahun sekali itu udah pernah saya kerjain. Jadi kalau dibilang ngerjainnya apa ya membuat suatu konsep sih, pastinya membuat satu konsep, kemudian kita bikin sesuatu acara yang memang sangat current, yang ya kalau sekarang kan harus membuat sesuatu yang memang lagi disenangin kayak gitu. Jadi kita memang harus tetap update apa sih yang lagi baru, apa sih yang diminatin, apa sih yang dimau sama penonton. Apalagi kalau di dunia digital kan netizennya kan rame ya. Benar netizen. Baik netizen, apa aja dikomenin sama netizen? Apa aja. Baju kita warnanya beda juga bisa dikomenin. Topik kita miring ke kiri aja dikomenin. Apa aja dah dikomenin. Emang netizen tuh paling keren. Nah kalau misalnya netizen tuh mau ngalahin Asen Nielsen kalau nggak salah. Nah Haikal nih, kalau misalnya ide-ide kreatif biasanya tuh ngambil inspirasinya dari mana sih? Kan pastinya tiap hari mikirnya harus beda, harus sekreatif mungkin. Dapat inspirasinya dari mana? Kalau dibilang dapetnya dari mana sih, banyak source ya, banyak source yang bisa kita dapat. Yang pertama mungkin melihat, mengamati, meniru, kemudian lihat YouTube, baca buku, lihat Instagram, lihat TikTok, lihat Facebook, baca apapun, berita, dan lain-lain sih. Jadi sumber inspirasi itu sebenarnya banyak. Dari buku, dari temen, dari pengalaman orang, dari cerita-cerita yang pernah beredar, itu juga bisa jadi satu sumber ide sebenarnya. Bahkan
dari ibu-ibu yang kerjanya cuma masak di dapur, jangan salah, kadang-kadang idenya suka brilian karena mereka itulah yang nonton acara TV, Iya, acara benar. digital. Nah, kalau Jadi memang misalnya lagi, inspirasi, iya, iya. ya makanya inspirasi itu bisa datang dari siapa aja. Kalau saya sih bilang sama teman-teman, Mm-mm, jangan lihat bahwa ada OB yang cuma bikin kopi, mm-mm. ketika dia mengeluarkan ide lu sepelein. Bisa jadi ide itu yang mengangkat lu, yang mengangkat derajat lu, itu dari situ gitu. Kan kita nggak pernah tahu siapa sumber ide itu berasal dari mana, Setuju. dari siapa aja. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh orang gitu sih kalau saya ya. Ya, setuju banget. Jadi nggak boleh nyepelin orang, harus dapat ide juga dari mana aja ya, jangan males-males nge-research gitu ya. Tapi pernah nggak sih Haikal tuh kesulitan dalam mendapatkan ide baru? Kayak, aduh gue kayaknya nge-stuck banget nih. Biasanya solusinya apa nih Haikal? Saya kalau nggak ada ide, biasanya saya nonton Dragon Ball. Kenapa gitu tuh? Kenapa Dragon Ball? Nggak apa-apa, saya suka aja Goku marah atau Gohan marah. Itu memberikan inspirasi ke saya sih sendiri. Nggak tahu kenapa. Menghibur diri Kuat sendiri ilmu dulu ya. Gitu. Terus kuat, tiba-tiba kuat gitu. Kalau saya sih gitu ya. Atau saya suka jalan-jalan nggak jelas gitu di dalam ruangan. Oh. Ketahuan lah kalau saya lagi nggak punya apa-apa, ide buat dicari itu jalan-jalan, mundar-mandir kesana kemari kayak gitu sih. Semua orang pasti ada bosannya ya. Yang penting refreshing dulu supaya energinya balik lagi. Nah, sebelum kita lanjut, nih ada VT yang berikut ini nih. Kita tonton dulu ya. Kalau begitu kita akan mati. Kalau begitu aku akan memberikan kau makan sekedarnya agar kau tidak mati. Kalau begitu kita tidak jadi mati. Kenapa kau tinggal bersamaku? Kenapa aku kau tahan? Karena tidak ada orang lain. Karena tidak ada tempat lain. Kau akan tetap pergi meninggalkan. Aku coba. Kau tidak sayang kepadaku. Tidak. Kau pernah sayang kepadaku Dulu. Kau kubuat terlalu banyak menderita, ya kan? Bukan itu soalnya. Nah itu dia Sobat 7, ternyata Haikal nggak hanya seorang yang bekerja di bidang kreatif, tapi Haikal juga pernah main teater nih. Haikal yang tadi duduk ya, pakai baju warna putih ya? Ya. Ini itu tahun berapa saya, ya. nih? Keren, tahun berapa nih Haikal? Kenapa? Tahun berapa nih main teater kayak gini? Itu tahun 2018 kalau nggak salah. Tapi emang dari dulu pernah main teater lama atau gimana nih Haikal? Saya dari 2004 sampai sekarang. Oh Saya main lama teater. juga ya. Sampai sekarang nih, sampai dengan kesibukannya yang saat ini juga tetap main teater? Ya, sampai duduk, sampai kita lagi ngobrol, saya masih main teater. Gimana caranya tuh Haikal membagi waktunya? Waktu itu kan cuma 24 jam. Mm-mm. Waktu itu cuma 24 jam. Kerja itu paling maksimal 8 jam. Maksimal optimal 8 jam. Sisanya bisa digunakan kan, ada sekitar berapa jam tuh? 14 jam. Oh jadi ke tempat teaternya tuh gimana nih Haikal? Iya, aku ke tempat teaternya. Oh tapi kerja di Rans Entertainment ini sebenarnya ada WFH-nya nggak sih? WFH-nya ada, Uh-uh. WFO-nya juga ada. Oh jadi waktu bekerjanya berapa hari seminggu nih? 5 hari seminggu. Oh jadi liburnya Sabtu dan Minggu ya? Liburnya itu tidak mesti Sabtu Minggu. Jadi kalau di Ransgit itu kalau misalnya masuk Sabtu Minggu bisa diganti libur di hari lainnya. Jadi fleksibel juga ya Haikal? Fleksibel dia, kayak karet. Nah kalau misalnya dapat ide-ide kreatif, apakah karena pernah bermain teater nih? Pengaruh nggak nih main teater dengan pemikiran kreatif nih Haikal? Kalau pemikiran kreatif, tapi mungkin nggak pengaruh, tapi lebih pengaruh ke pekerjaan.
Kenapa begitu? Jadi ada bersyukurnya saya bermain teater karena saya jadi lebih bisa melihat banyak ruang di mana ketika kita ketemu dengan orang baru, dia punya watak, karakter, cara bicara, tabiat yang berbeda dengan saya. Jadinya, Karena di teater itu olah emosi itu selalu menjadi menu utama. Kadang kita ketemu orang yang sangat dikit-dikit kalau bahasa anak-anak sekarang ngegas gitu. Bener, ngegasnya dia itu pasti punya alasan. Nah itu kadang-kadang saya memperhatikan itu untuk menjadi observasi buat saya sendiri. Oh ternyata karakter orang ini ngegas. Oh ternyata karakter orang ini sok iye. Oh ternyata karakter ini ternyata aja gitu. Itu juga saya pelajari. Dan itu sangat berpengaruh sih. Buat saya pengaruh banget. Buat pribadinya Haikal juga berpengaruh ya. Jadi lebih sangat tahu berpengaruh. emosi-emosi. Nah, kalau misalnya Haikal nggak terlepas dari pekerjaan Haikal yang di bidang kreatif ini, kalau misalnya nggak jadi tim kreatif, Haikal mau jadi apa sih? Sebenarnya pencapaian lainnya tuh apa sih? Saya mau jadi aktor. Mau jadi akpol. Kenapa tuh Haikal? Aktor. Akpol, polisi kan? Aktor. Oh, aktor. Oh, tapi pernah coba-coba untuk jadi aktor? Pernah casting-casting gitu juga ya? Enggak, saya nggak berminat sejauh ini saya nggak berminat di film, tapi saya mau jadi aktor teater, aktor panggung. Oh, pengennya jadi aktor teater. Tapi kan udah lama nih dari 2004 sampai saat ini nih. Tapi emang belum ada jalan ke arah situ nih, Haikal? Ada beberapa kali ditawarin, cuma kan saya paling males kirim foto dong yang pose-pose begini. Aduh, saya nggak bisa. Dah, mohon maaf nih. Biasanya kalau main Kita nggak- teater tuh, nah kalau main teater tuh biasanya mendalami peran apa sih? Kalau tadi yang cuplikan tadi itu nama tokonya adalah Ham. Dia bersama temennya tadi itu namanya Clove. Mereka itu biosis mutualisme. Oh. Ham itu tidak bisa melihat, tidak bisa duduk. Sementara Clove itu bisa berjalan, tapi dia bisa melihat, tapi dia tidak pinter untuk berpikir sesuatu. Itu naskahnya Samuel Beckett. Dia seorang seorang penulis juga penulis Polandia, lahir di Irlandia Utara, bercerita itu pasca Perang Dunia kalau nggak salah. Jadi Beckett itu punya dua naskah yang sangat familiar di dunia teater. Satu adalah Waiting for Godot, yang satu adalah Endgame. Nah yang tadi tuh Endgame. Oh. Dia cerita di dalam naskah itu ya, dia tuh pengen mati tapi nggak mati-mati gitu, menunggu kematian yang tidak datang, itulah Endgame. Memang saya lebih senang memperdalam karakter yang seperti itu sih. Seperti Ham, seperti Corporal Wojciech, seperti ya masih banyak sih yang pernah saya mainin. Oh, jadi memang arahnya tuh yang endgame gitu temanya. Kalau di dalam naskah kan ada realis, ada surrealis, ada karikatur. Kalau di dalam panggung itu, saya tuh biasanya selalu gagal kalau memainkan naskah realis, karena ya realis itu susah banget susahnya. Tapi kalau memainkan naskah surrealis atau naskah karikatur, biasanya saya selalu mendapatkan ya predikat lah kalau di Festival Teater Jakarta itu. Oh, jadi udah sering dapat predikat juga ya? Saya pernah menjadi aktor terbaik Jakarta tahun 2008 dan 2012. Wah, keren banget. Harus didalamin nih Haikal supaya terus terkenal gitu kan.
Jadi aktor terkenal. Dalam. Kalau dibilang dalam. Takdirnya belum. Semangat, kan nggak di situ aja. Nah, Haikal ini nih siapa nih Haikal nih? Wah, Lucu nih, siapa nih Haikal? itu anak saya. Oh iya, namanya namanya siapa? Arkan Zayan Sanat. Oh, wah udah nggak single dong nih Haikal Sanat. Sobat 7 udah Ya. sedih dong nih yang nonton nih. Udah nggak ada peluang. Peluang adalah diciptain aja lah, kalau peluang kalau kata pemain bola mah diciptain aja. Aduh, jadi ini anak satu-satunya ya Haikal? Baru satu dikasihnya. Oh, lucu banget. Mirip Haikalnya nih. Iya kan saya. Iya. Nah, Haikal, kalau misalnya ini kan jadi tim kreatif iya, pemain teater juga iya. Haikal juga ini ya punya channel YouTube pribadi ya? Punya, itu mah channel Anabel aja, Anabel. Apa sih namanya? Biar Sobat 7 pada subscribe nih. Namanya Ben Sanat. Ben Sanat. Nih ya buat Sobat 7, jangan lupa di subscribe dan di like. Tuh kontennya biasanya ngepostnya apa aja nih? Anabel. Kok Anabel? Kenapa gitu? Anabel itu adalah analisa gembel. Saya menganalisa sesuai apa yang saya mau aja. Jadi sesuai mau saya aja gitu. Tapi nggak pengen diseriusin nih, Haikal? Mau diseriusin, tapi Rans Entertainment tuh padat merayap Padat kayak kita banget. lagi mau mudik lebaran. Jadi kadang susah ya waktunya. Tapi buat teater aja bisa tuh, Haikal. Kalau teater memang udah passion. Oh, udah passion, nggak Jadi, bisa ditinggalkan ya. Si Jaka. Gitu. Nah, ini Haikal nih, pertanyaan terakhir ya untuk Sobat 7 juga nih. Yang lagi nonton, Sobat 7 yang pengen juga kerja di bidang kreatif. Sebagai Haikal nih, sebagai tim kreatif dari Rans Entertainment, kira-kira skill apa nih yang dibutuhkan dan tipsnya untuk Sobat 7 nih apa nih? Skillnya sih sebenarnya apapun bisa sesuai dengan passionnya masing-masing. Bukan menjadi kreatif itu nggak boleh bisa masak, boleh juga bisa masak. Masak kan bukan juga berarti jadi kreatif kreativitas. itu nggak boleh ngejahit, boleh juga jadi penjahit. Iya. Tapi bagaimana menjadi kreatif itu nggak males. Mau kreatif itu mau belajar, kreatif itu mau apa namanya ya, mau berkorban waktu untuk membaca, melihat, mendengar, ngobrol, sharing, menerima kritikan, itu yang susah. Dan kemudian menjadi kreatif itu sebenarnya siapapun bisa menjadi kreatif. Termasuk siapapun yang ada di studio tempat kita tuh belum kenalan ya. Kamu tuh siapa sih namanya? Nama aku Cika, Haikal. Ya, teman-teman Cika di situ pasti semuanya kreatif. Tapi bagaimana dia memperdalam ilmunya itu dengan cara dia mengasah kemampuannya dia mau kemana? Gue tuh lebih senang di otomotif, ya pelajari bagaimana cara mengganti oli, ganti ban dan seterusnya. Tapi gue lebih kreatif kalau gue main game, ya udah bikin konten tentang game, lu perdalam tentang main game. Jangan bisa lu seneng main game tapi nggak bisa main gamenya, hanya sekedar suka, dan itu kan agak-agak susah ya. Iya. Kreatif itu sama aja kita kayak jatuh cinta sama orang. Kalau kita suka sama orang apapun tentang dia, kita cari tahu ulang tahunnya, apanya, warnanya, makanan kesukaannya, cara dia berjalan, dilihat, bau parfumnya dan seterusnya. Sedetil itulah kira-kira menjadi seorang kreatif. Teman-teman juga kadang cuma melihat gini dong, wah enak ya kalau kerja di tempatnya Raffi Ahmad, pasti ininya enak, itunya enak. Tapi dia tidak tahu bagaimana proses itu sebelum sampai di titik ini. Dicaci maki orang, bangun pagi, nggak tidur, apa segala macem. Sampai pada akhirnya kita sampai di titik sekarang di mana kita sedang berbicara. Itu kan nggak gampang. Iya, betul. Itu ada orang membayar kita karena kita punya pengalaman. Nah itulah yang teman-teman harus cari
teman-teman harus tahu bagaimana itu didapat gitu loh. Bukan sekedar instan kayak kita masak mie instan, masak air, nggak usah biar mateng ya, karena dia akan mendidih. Kemudian sebelumnya masukin bumbunya dan dimakan, nggak seperti itu. Tapi bagaimana kita berpikirnya jauh, gimana itu mie diciptain, apa ya bahan ingredientsnya apa aja ya, packagingnya itu gimana ya, cara masukin bumbu ke dalam plastik yang segitu gimana cara masukin. Nah, terus didalemin sampai pada akhirnya ketemu jawabannya. Oh, ternyata masak mie itu begini, gini, sampai akhirnya kita makan. Jadi jangan males untuk observasi, jangan males untuk terus maju gitu ya. Jadinya pastinya semua usaha membuahkan hasil gitu ya, Haikal, sampai di titik ini. Betul, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil tuh, nggak ada. Dia belum pernah bermusuhan. Usaha dan hasil itu pasti selalu berteman karena dia sudah dipersatukan oleh semesta. Jadi tidak mungkin dia berpisah. Setuju, Haikal. Usahanya giat, hasilnya pasti akan dapat kok. Iya. Pas. Setuju. Keren banget nih jawabannya Haikal nih. Semoga Sobat 7 terinspirasi ya. Dan buat Sobat 7 yang pengen jadi kayak Haikal nih, bekerja di bidang kreatif, terus maju, jangan males-malesan ya. Terima kasih Haikal udah mau dikepoin dan ngobrol-ngobrol bareng kita. Semoga bermanfaat untuk Sobat 7 dan semoga sukses untuk Haikal. Selamat sore, bye. Nah, terima kasih untuk Sobat 7 yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, minggu depan join lagi Sobat 7 Kepo hari Rabu jam 5 sore di Facebook, YouTube, dan Instagramnya Trans7. Jadi jangan sampai kelewatan. See ya! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.